Selanjutnya di materi ke-6, rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya, baik pokok maupun bunganya. Times interest earned. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar bunga. Semakin tinggi rasio ini berarti kemampuan membayar bunga dari laba yang dimiliki semakin tinggi. Ini rumusnya. Cash coverage rasio ini membandingkan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi dan penggunaan kas untuk membayar utang dalam satu periode. Nilai yang besar menunjukkan perusahaan memiliki dana dari kegiatan operasi yang cukup besar untuk dapat memenuhi kewajiban membayar bunga. Debt or equity ratio. Rasio ini mengukur jumlah hutang untuk setiap dolar dana yang diinvestasikan oleh pemilik. Nilai rasio lebih dari 1 menunjukkan jumlah utang yang lebih besar dibandingkan dengan ekuitas sehingga resikonya besar. Rumusnya, debt ratio. Seberapa persen aktiva perusahaan didanai dengan utang, yaitu rumusnya debt ratio sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Rasio profitabilitas merupakan ukuran utama kinerja dan kesuksesan sebuah perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Gross profit margin. Rasio ini mengukur berapa keuntungan dari penjualan yang tersisa setelah dikurangi harga pokok. Rumusnya itu gross profit margin. Rasio ini memberikan ukuran laba bersih yang dihasilkan untuk setiap rupiah penjualan. Profit margin ukuran ini menunjukkan seberapa besar laba yang akan dihasilkan perusahaan. Ini cara menghitungnya. Returns on owner investment. Ukuran ini menunjukkan kemampuan perusahaan memanfaatkan dana yang diinvestasikan pemilik untuk menghasilkan laba. Semakin besar ROE, maka return yang diperoleh untuk setiap RP yang ditanamkan oleh pemegang saham semakin tinggi. ROE sering digunakan sebagai kriteria valuasi suatu investasi dalam saham. Return on total investment. Rasio ini merupakan ukuran terbaik untuk mengukur profitabilitas keseluruhan perusahaan, menunjukkan imbal hasil atas setiap dana yang ditanamkan di perusahaan untuk melihat efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Return on total investment. Rasio ini sering digunakan sebagai kriteria minimal diterima tidaknya suatu proyek. Jika proyek dengan return lebih kecil dari ROI akan berdampak menurunkan ROI perusahaan secara keseluruhan. Ini rumusnya. Financial leverage. Financial leverage adalah keuntungan atau kerugian yang muncul karena ROI berbeda dari ROI. Leverage menunjukkan keuntungan atau kerugian dari kebijakan meminjam atau berhutang. Rumusnya ada di situ juga ya. Financial leverage. Jika financial leverage positif berarti kebijakan berhutang memberikan tambahan ROI bagi pemegang saham dan sebaliknya. Untuk melihat utang memberikan manfaat atau tidak bisa dilihat dari rasio ini. Nah, ini rumusnya juga. Quality of income. Jika penghasilan diterima dalam bentuk kas, kualitasnya akan lebih baik daripada jika pendapatan tersebut baru diterima secara akurat. Akrual sudah terjadi tetapi belum diterima secara tunai. Ini rumusnya.
rate of income, cara dan perhitungannya. Income ini rumusnya, jika nilainya lebih dari 1, maka laba perusahaan berkualitas. Rasio pasar menghubungkan harga pasar saham dengan indikator keuangan perusahaan yang ada dalam laporan keuangan. Earning per share atau EPS. EPS merupakan menggambarkan laba yang dihasilkan dari setiap lembar saham biasa selama periode akuntansi. Earning per share ini EPS ini rumusnya sering digunakan sebagai ukuran keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham. Price or earnings ratio. Ratio ini menunjukkan hubungan antara harga pasar saham dengan laba per saham. Rumusnya di atas. Next. Rumus di atas. Identik dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi pembelian saham yang telah dilakukan. Semakin besar berarti payback periodnya semakin panjang. Selanjutnya dividen yield ratio, yaitu rumusnya menggambarkan hubungan antara dividen per saham biasa dengan harga pasar per saham biasa. Ini dividen rumus itu semakin tinggi rasionya menunjukkan semakin besar prosentase pemegang saham memperoleh hasil dari investasinya dalam bentuk dividen. Rasio lainnya, analisis keuangan, sering menghitung rasio lain untuk membantu mengevaluasi dan membandingkan beberapa alternatif investasi yang ada. Nah, ini ya, ini rumusnya. Book value per share mengukur ekuitas perusahaan untuk tiap lembar saham. Nilai ini tidak memiliki hubungan dengan harga pasar. Ini masih lanjutannya ya, rumusnya jika harga pasar jauh di atas nilai bukunya berarti perusahaan tersebut memiliki kinerja non keuangan yang bagus yang mendukung kegiatan perusahaan di masa mendatang. Dividen payout ratio. Rasio ini menunjukkan persentase laba per saham yang dialokasikan untuk dibagikan dalam bentuk dividen. Ini DuPont. DuPont adalah teknik yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dengan menggunakan kinerja manajemen tradisional. Model DuPont mengintegrasikan elemen dalam laba, rugi, dan baca. Manajemen perusahaan bisa memakai sistem DuPont untuk menganalisis cara-cara untuk memperbaiki kinerja perusahaan. The DuPont model ini ya. Lanjutannya dan ini di DuPont sistem lanjutannya ya. Ya. Ini yang menjelas. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya.